Ke-247. 1 bulan kemudian. Sayang, ini hari libur. Kira-kira kita mau jalan-jalan kemana nih? Tanyaku pada Larissa. Mengingat ini hari libur, aku ingin membawa dia dan Darren untuk jalan-jalan. Gak mau kemana-mana. Aku udah gak bisa jalan terlalu lama. Sayang. Jawabnya, sambil mengusap-usap perut yang besar itu. Yakin? Gak mau jalan-jalan keluar? Iya, aku gak mau kemanapun. Perutku rasanya agak sakit sejak semalam. Gak tahu kenapa. Aku langsung mendekat padanya yang duduk bersandar di sandaran ranjang. Ku sentuh perutnya pelan. Apa kamu akan melahirkan? Aku gak tahu. Tapi aku memang merasakan sakit sejak semalam. Memang gak parah sih tapi sering. Wait, aku hubungi dokter Melissa dulu buat konsultasi. Ujarku, mengambil ponsel dan segera menghubungi dokter Melissa. Yang tak lain adalah dokter yang akan menangani proses persalinan Larissa nanti. Halo, selamat siang, Pak Jason. Sapanya ramah, dari sambungan telepon. Selamat siang, Dok. Apakah saya mengganggu? Ah, tidak mengganggu sama sekali, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Dok. Istri saya mengatakan, kalau dia merasakan sakit di perut sejak semalam. Sakitnya memang gak parah, tapi katanya sering dan sekarang pun dia masih merasakan sakit itu. Kira-kira, itu kenapa ya, Dok? Aku langsung berkonsultasi padanya mengenai keluhan Larissa. Bisa jadi itu memang gejala akan melahirkan, Pak. Kalau bisa coba istrinya diajak berjalan-jalan di sekitaran rumah atau di dalam rumah, agar jika benar nanti melahirkan istri Anda bisa melahirkan dengan normal dan mudah. Berjalan-jalan gimana? Dok, maksudnya? Aku belum paham. Berjalan-jalan kaki biasa, seperti jalan santai. Bisa di dalam rumah atau di luar rumah. Tapi Bapak harus tetap menemaninya, untuk mencegah hal-hal yang darurat terjadi tanpa sepengetahuan. Begitukah? Baiklah, akan saya lakukan sesuai dengan saran dokter. Ya, nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut tentang kondisi istri Anda, segera bawa saja ke rumah sakit dan langsung temui saya. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Bu Larissa. Baik, Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Dokter mengakhiri panggilan setelah memberikan penjelasan. Apa katanya? Tanya Larissa. Kata dokter, kamu harus jalan-jalan santai di rumah maupun di luar. Supaya kalau memang beneran mau lahiran itu, bisa lahiran normal dan lancar. Oh gitu. Tapi apa ya aku mau lahiran ya? Soalnya belum sampai ke HPL. Takutnya cuma sakit biasa aja. Iya memang. Tapi tetap aja kita harus ikuti apa yang dokter sarankan. Kapanpun kamu akan melahirkan. Toh jalan-jalan santai juga memang baik buat ibu hamil. Iya juga sih. Ya udah, aku mau jalan-jalan santai. Tapi di sekitaran rumah aja. Ya, kita sambil main sama Darren di halaman rumah. Larissa mengangguk. Aku dan Larissa turun dari ranjang. Kami keluar dari kamar dengan tangan Larissa yang aku tuntun perlahan. Akhir-akhir ini, Larissa memang agak susah berjalan. Katanya dia merasa perut lebih berat daripada saat mengandung Darren. Mungkin saja karena memang saat mengandung Darren dia hanya mengandungnya kurang dari 9 bulan, dan berat badan bayi pun lebih ringan. Sedangkan kali ini dia sudah 9 bulan mengandung anak kami, dan mungkin saja berat badan bayi lebih berat daripada sebelumnya. Aku jadi harus sering menuntun Larissa ketika berjalan. Jika tidak maka Larissa akan berjalan dengan langkah yang gontai dan menyedihkan. Kami berdua menuruni tangga. Saat kami tiba di ruang tamu, It sedang menemani dan belajar menulis. Adnan dan Ashley sedang tak di rumah. Mereka sedang berkunjung ke rumah orang tua Adnan. Mami, Daddy, mau kemana? Tanya Darren ketika melihat kami. Mami dan Daddy mau jalan-jalan di halaman rumah. Kamu mau ikut? Nomor, Dylan sedang belajar dengan Uncle It. Dia menolak. Tampaknya tak mau diganggu. Baiklah, Daddy dan Mami akan keluar. Darren belajar saja dengan Uncle It. Oke. Ada apa dengan Larissa? Mengapa dengan saran dari dokter? Jelasku.
benarkah Larissa akan segera melahirkan? Wah, aku ikut senang mendengarnya. Semoga saja memang benar akan melahirkan dan bayi kalian selamat. It mendoakan. Ya, terima kasih. It, aku titip Dan. Dia tak mau aku ajak bermain di luar. Ya, tak apa. Aku juga senang mengajarinya. Dia anak yang pintar. Aku tersenyum. Setelah itu aku dan Larissa keluar dari rumah. Larissa mulai berjalan-jalan di teras rumah. Kemudian berjalan-jalan mengelilingi pekarangan rumah dengan tangannya masih aku tuntun. Sayang, aku pengen coba jalan sendiri aja. Kamu gak usah tuntun aku. Ujarnya, melepas genggaman tanganku. Tapi, bukannya kamu gak kuat jalan kaki sendirian? Aku kuat kok. Cuma gak kuat lama aja. Nanti kalau aku butuh bantuan kamu, aku akan panggil kamu. Kamu cukup ikutu dari belakang aja. Yakin gak mau aku tuntun lagi? Iya, aku serius. Ya udah. Aku membiarkan Larissa berjalan sendirian sesuai dengan permintaannya. Aku mengikutinya dari belakang. Berjalan di belakangnya untuk memastikan tak ada yang terjadi padanya. Larissa berjalan sembari memegangi pinggang dan perutnya. Terlihat sekali kalau dia berat dengan perut besarnya. Larissa berhenti melangkah. Aku segera menghampiri. Kamu kenapa? Apa sakit lagi? Tanyaku. Iya, sakit lagi. Sekarang sakitnya lebih sering dari sebelumnya. Jawab Larissa. Raut wajahnya meringis. Kamu hirup nafas dalam-dalam dan buang. Biar rasa sakitnya bisa berkurang. Larissa menurut. Dia menarik nafas dalam-dalam hidung. Kemudian membuangnya dari mulut. Itu dilakukannya berkali-kali. Sampai dia tidak merasakan sakit lagi. Dia kembali berjalan. Aku juga terus mengikutinya. Tak mau lengah. Aku berjalan di sampingnya sekarang. Larissa sesekali menoleh padaku dengan raut wajah kesakitan. Tak ada senyum sama sekali di bibirnya. Dia pasti merasakan sakit hingga untuk tersenyum pun sulit. Sayang, kalau aku meninggal saat melahirkan nanti, kamu bisa janji satu hal sama aku? Tiba-tiba saja Larissa bertanya sesuatu yang konyol, hingga aku berhenti melangkah. Kamu nanyain apa sih? Pertanyaan seperti itu gak boleh dilontarkan dalam keadaan seperti ini. Bikin aku takut. Aku agak kesal. Dulu, saat akan melahirkan Darren dia juga membahas tentang kematian. Aku tak suka. Aku sepertinya memang akan melahirkan. Kamu juga tahu, kalau melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati. Aku gak tahu apakah nanti aku akan tetap hidup atau mati. Makanya aku ingin bicara sebelum itu terjadi. Supaya aku juga bisa dengar langsung dari kamu. Aku tahu, tapi aku gak suka kamu bahas tentang kematian. Aku maunya kamu selamat dan juga anak kita. Kalian sehat-sehat tanpa kurang satu apapun. Sayang, justru di saat seperti inilah kita harus bicara. Aku harus berwasiat ke suamiku. Biar saat aku pergi bisa lebih tenang karena aku udah meninggalkan pesan ke kamu buat anak-anak kita. Aku dan Larissa berdiri berhadapan. Aku dan dia bertatap mata intens. Jeti, apa yang mau kamu tanyakan? Tanyaku, tidak bersemangat sama sekali. Kalau aku meninggal saat melahirkan, bisakah kamu adik terhadap anak-anak kita? Aku ayahnya. Mereka anakku. Mana mungkin aku gak akan adil sama darah dagingku sendiri. Apakah kamu sanggup? Kalau untuk beberapa tahun ke depan gak menikah lagi. Aku ingin kamu bisa mengurus anak kita dengan cinta dan kasih sayang yang gak pernah terbagi dengan orang lain selama masa pertumbuhan mereka. Kamu boleh menikah lagi setelah anak-anak kita cukup dewasa dan bisa mengurus diri mereka sendiri. Sah, jika itu kematian memang terjadi. Cintaan yang pernah aku ungkapkan ke kamu. Sampai kapanpun, cintaku hanya buat kamu. Sah, biarpun maut yang memisahkan. Aku bersumpah demi Allah hanya akan mencintai kamu, dan akan terus menyimpan kamu dalam hatiku. Tambahku, aku berkata dengan mata yang agak hangat. Ah, aku tampaknya mulai cengeng sekarang. Mudah sekali menangis. Kalau itu terjadi, apa kamu akan selalu datang ke makamku dan memberikan aku bunga setiap tahunnya untuk merayakan anniversary kita? Tentu,
Aku akan selalu datang ke makam kamu dan memberikan bunga serta doa untuk kamu setiap anniversary kita. Larissa tersenyum, sorot matanya sudah menunjukkan sayu. Wajah Larissa meringis lagi. Aku segera mendekapnya. Kamu kuat, kamu akan selalu kuat. Istriku. Ucapku di telinganya. Ku usap-usap perut Larissa perlahan. Larissa mulai sering menghela nafas dalam dan membuangnya. Itu pertanda kalau rasa sakitnya juga kian bertambah. Sayang, aku cinta kamu selamanya. Ucapnya terputus-putus dengan helaan nafas yang kian berat bercampur dengan rasa sakit. Aku juga cinta kamu selamanya. Maka bertahanlah untukku dan temani sisa usiaku. Larissa terus menarik nafas dan membuangnya. Semakin sakit? Tanyaku. Sakit sekali. Sayang. Jawabnya pelan. Kita ke rumah sakit sekarang. Sayang, ada sesuatu yang keluar di bawah. Ucapnya, memberitahu. Apa? Larissa tak menjawab. Aku langsung melihat ke arah kakinya. Aku terkejut. Benar saja sudah keluar cairan bening yang bercampur dengan darah di kaki bagian betis Larissa yang merembes keluar dari jalan lahirnya. Astagfirullah. Ucapku spontan. Itu pasti air ketuban yang sudah pecah di dalam sana. Artinya Larissa memang benar-benar akan melahirkan hari ini. Sayang, sakit. Larissa mengeluhkan sakit. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Aku segera membopong tubuh Larissa, membawanya ke arah mobil dan memasukkannya hingga Larissa duduk dengan nyaman. Kamu tunggu sebentar ya. Aku minta bantuan It supaya dia nanti bisa menyusul kita ke rumah sakit, membawa barang-barang bayi. Ujarku pada Larissa. Larissa hanya mengangguk, raut wajahnya tidak bisa berbohong kalau dia benar-benar sangat sakit. Aku gegas masuk ke dalam rumahku, menemui It, dia masih mengajari Tahan belajar. It, aku minta tolong padamu. Kau tolong jaga Darren dan hubungi Adnan juga Ashley. Minta mereka untuk segera pulang dan menyusul ke rumah sakit. Membawakan perlengkapan bayi baru lahir sekarang juga. Pintaku pada It tergesa-gesa. Apakah Larissa benar-benar akan melahirkan? Tanyanya. Ya, dia benar-benar akan melahirkan. Ketubannya sudah pecah dan aku akan segera membawanya ke rumah sakit. Maka dari itu aku meminta bantuan darimu. Baiklah. Aku akan menjaga Darren, serta akan aku hubungi Ashley dan Adnan, supaya mereka segera pulang dan membawa kami menyusul, juga membawakan perlengkapan bayinya. Terima kasih. Kalau begitu, aku pamit pergi lebih dulu karena Larissa membutuhkan penanganan serius dari dokter. Ya, semoga persalinannya lancar. Aku mengangguk, dan menatapku lalu bertanya. Dad, Daddy mau kemana? Tanyanya. Daddy akan mengantar Mami ke rumah sakit. Mami akan segera melahirkan adik babynya Darren. Nanti Darren nyusul sama Uncle It dan Om Adnan ya. Karena Daddy nggak bisa bawa kamu sekarang. Adiknya baby akan lahir. Iya. Sayang. Kamu nanti susul kami ke rumah sakit ya. Daddy pergi dulu. Aku tak bisa mengobrol terlalu lama dengan Darren. Maka aku segera pergi dari rumah dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Larissa sudah sangat kesakitan. Aku pun tancap gas membawa mobilnya. Keringat sudah mulai keluar dari keningnya. Kamu sabar ya. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit. Maaf kalau aku sedikit ngebut. Karena nggak ada waktu lagi buat berkendara santai. Aku melajukan kendaraanku dengan sedikit kecepatan yang tinggi, tanpa memikirkan apapun lagi. Aku hanya ingin segera bisa sampai di rumah sakit dan Larissa bisa segera ditangani oleh dokter. Jujur saja, aku tak tega melihat dia kesakitan seperti itu. Itu sama dengan menyiksaku. Dalam kepanikan dengan tangan yang fokus memegang gagang setir, aku terus berdoa kepada Tuhan dalam hatiku, supaya proses persalinan Larissa lancar dan tidak ada kendala apapun. Setibanya di rumah sakit, aku segera membawa Larissa dengan membopong tubuhnya ke dalam gedung rumah sakit.
Beberapa perawat dengan cepat membawakan ranjang dorong untuk membantuku membawa Larissa. Tubuh Larissa dibawa ke dalam ruang bersalin, di mana dia akan menjalani pemeriksaan dahulu sebelum ditentukannya proses persalinan yang akan dia jalani seperti apa. Dokter Melissa mulai memeriksa istriku, sedangkan Larissa masih dengan rasa sakitnya yang tidak berkesudahan. Aku hanya bisa mengusap lembut kepalanya dan membisikkan kata-kata penyemangat untuk menguatkannya. Sayang, sakit banget. Keluh Larissa lagi, tangannya menggenggam erat tanganku. Begitupun aku, yang juga menggenggam erat tangannya. Kamu harus kuat, kamu pasti bisa melalui semua ini. Kamu harus ikhlas berkorban demi anak kita. Larissa mengangguk, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Allah. Nama itu terus keluar dari mulutnya saat sakit menyerang. Ya Allah, Allahu Akbar. Kalimat itu pun selalu menjadi kalimat indah yang diucapkannya. Ya Allah, izinkan aku untuk melahirkan anakku dengan selamat. Izinkan aku terus menjadi ibu untuk anak-anakku. Izinkan aku untuk terus bisa mengurus mereka sampai mereka dewasa. Pintanya pelan. Larissa, maafkan aku yang tak bisa membantu untuk saat ini. Aku memeluknya, memberikan kekuatan pada Larissa dengan keberadaan diriku di sampingnya. Semoga kamu bisa melalui semua ini seperti saat kamu melahirkan Darren. Jangan pernah ada drama pilu. Aku tak sanggup. Kamu harus tetap bersamaku selamanya. Ke-200